Dampak perang tarif Cina versus Amerika, harga minyak dunia anjlok. Xi Jinping jadi sekutu baru Eropa lawan tarif Trump. Krisis melanda Amerika, tarif Trump buat pedagang Cina ramai-ramai kabur. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berita pertama, harga minyak dunia anjlok. Usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor 125% terhadap Cina. Pengumuman harga minyak terjadi bahkan saat Trump mengumumkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif untuk negara lain. Harga minyak dunia anjlok usai Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump mengumumkan tarif impor 125% terhadap Cina. Penurunan harga minyak terjadi bahkan saat Trump mengumumkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif untuk negara lain. Dilansir dari Reuters, Kamis 10 April 2025, harga minyak mentah berjangka Brent turun 77 sen atau 1,18%, menjadi 64,71 US dollar per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI-AS turun 65 sen atau 1,04%, menjadi 61,70 US dollar. Setelah jeda tarif untuk sebagian besar negara, kontrak minyak mentah acuan telah ditutup 4% lebih tinggi, setelah turun sebanyak 7% selama sesi tersebut. Namun demikian, Trump menaikkan tarif untuk Cina menjadi 125% yang berlaku segera. Angka ini naik dari 104% yang diumumkan sebelumnya dan telah dimulai pada Rabu. Dalam catatan penelitiannya, para ahli strategi komoditas ING menilai tarif AS yang lebih tinggi terhadap Cina meninggalkan banyak ketidakpastian di pasar. Di sisi lain, Cina juga mengumumkan pungutan impor tambahan atas barang-barang AS dengan mengenakan tarif 84% mulai hari Kamis ini. Presiden China Xi Jinping memberi respon langsung terkait serangan tarif dagang Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump yang membabi buta ke China. Presiden China Xi Jinping memberi respon langsung terkait serangan tarif dagang Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump yang membabi buta ke China. Dalam update terakhir, Washington memberi kenaikan tarif hingga 145% ke Beijing. Xi Jinping mendesak Uni Eropa untuk bekerja sama dengan negerinya melawan intimidasi sepihak Trump. Hal ini ditegaskannya saat bertemu dengan Perdana Menteri atau PM Spanyol Pedro Sanchez, Jumat 11 April 2025. Sanchez sendiri mengatakan bahwa ketegangan perdagangan seharusnya tidak menghalangi kerjasama antara Uni Eropa dan China. Ia menyinggung bagaimana Spanyol maupun Eropa memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan China, yang harus diperbaiki seraya menekankan ketegangan perdagangan tak boleh menghalangi potensi pertumbuhan kedua negara dan kawasan Eropa. Spanyol membeli sekitar 45 miliar euro atau 9.781 triliun rupiah barang Cina setiap tahun, menjadi mitra dagang terbesar keempat. Tetapi benua itu hanya menjual sekitar 7,4 miliar euro. Sanchez, seorang menteri sosialis, melakukan kunjungan ketiganya ke China hanya dalam waktu 2 tahun.
saja sendiri memutuskan hubungan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dalam perjalanan terakhirnya ke China pada September 2024. Mendesak blok tersebut untuk mempertimbangkan kembali rencana untuk mengenakan tarif tinggi pada mobil listrik Tiongkok dan menyerukan tatanan perdagangan yang adil. Blok tersebut berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi produsen Eropa dari persaingan tidak adil dari perusahaan-perusahaan Cina yang didukung negara. Kunjungannya ke Cina menyusul perjalanan ke Vietnam, di mana di Hanoi, ia dan mitranya Pham Minh Chinh menandatangani deklarasi bersama yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ke tingkat kemitraan strategis yang komprehensif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak kecuali Cina yang justru dinaikkan menjadi 125%. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Langkah Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor Cina hingga 145%, memicu gelombang kepanikan di kalangan pelaku e-commerce Amerika Serikat atau AS. Para penjual asal Cina yang selama ini mengandalkan platform seperti Amazon mulai menaikkan harga dan berencana hengkang dari pasar AS. Langkah ini menciptakan potensi krisis bagi raksasa e-commerce negeri Paman Sam. Wang Xin, Kepala Shenzhen Cross Border E-Commerce Association yang mewakili lebih dari 3.000 penjual Amazon, menyebut kenaikan tarif ini sebagai pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, struktur biaya produksi dan distribusi kini terguncang, membuat banyak pelaku usaha sulit bertahan di pasar AS. Ia menambahkan bahwa tarif tersebut juga dapat menyebabkan penundaan bea cukai dan biaya logistik yang lebih tinggi. Cina merupakan sumber dari sekitar setengah penjual di Amazon. Dengan lebih dari 100.000 bisnis asal Shenzhen saja, menyumbang pendapatan hingga 35,3 miliar US dollar per tahun. Namun kini, banyak dari mereka mempertimbangkan untuk hengkang. Dari 5 penjual yang diwawancarai Reuters, 3 diantaranya berencana menaikkan harga hingga 30% untuk pasar AS. Sementara 2 lainnya akan menarik diri sepenuhnya dari pasar tersebut. Salah satunya Dave Fong yang menyatakan dirinya akan membiarkan stok habis dan mengurangi belanja iklan Amazon yang sebelumnya menyerap hingga 40% dari pendapatan AS-nya. Ketergantungan Amazon pada penjual Cina menempatkannya dalam posisi rentan. Tanpa alternatif pasar dengan daya beli sebesar AS, produsen Cina menghadapi resiko perang harga yang lebih sengit di wilayah lain, yang bisa berujung pada penurunan profitabilitas secara global. Sementara itu, platform lain seperti Shein dan Temu yang juga mengandalkan basis produksi di Cina ikut terkena imbas. Menurut data Dewan Negara Cina, nilai perdagangan e-commerce lintas negara mencapai 2,63 triliun yuan atau 358 miliar USD tahun lalu. Ini menunjukkan betapa besar skala ekonomi yang kini terancam. Langkah Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor Cina hingga 145% memicu gelombang kepanikan di kalangan pelaku e-commerce Amerika Serikat.